10 malam pertama itu rahmat, 10 malam kedua itu maghfirah, 10 malam ketiga itqum minan nar. Ternyata Bapak Ibu, keterangan itu sekarang harus di-upgrade bahwa tidak ada beda 10 malam pertama, kedua dan ketiga yang dihubungkan dengan rahmat, maghfirah dan itqum minan nar. Artinya apa? Untuk 10 malam pertama tetap berpeluang dapat rahmat, maghfirah dan itqum minan nar. 10 malam kedua tetap berpeluang dapat rahmat, maghfirah dan itqum minan nar. 10 malam ketiga tetap dapat peluang rahmat, maghfirah dan itqum minan nar. Tapi yang sahih itu keterangannya adalah di antara 30 malam yang ada, kalau Ramadan itu 30 hari, ternyata ada malam yang istimewa. Keterangan ini kita ambil dari hadis Rasulullah SAW bahwa Rasul menyebutkan ada 3 malam yang istimewa. Pertama, malam Jumat. Kalau udah cerita malam Jumat, ini dianggap malam sakral. Ibu-ibu yang nggak pernah buka Al-Quran malam Jumat, baca Yasin. Entah siapa yang ngasih tahu, aku nggak tahu. Pokoknya ibu-ibu membaca Yasin. Malam yang istimewa yang kedua itu apa? Malam nisfu Syaban. Begitu juga, Ustaz, malam nisfu Syaban apa amalannya? Udah dibilang, terserah ibu. Ibu-ibu nanya lagi, Ustaz kasih tahu apa Ustaz? Ya udah terserah ibu. Baca Quran boleh Ustaz? Boleh. Surah apa Ustaz? Terserah ibu. Surah Yasin boleh Ustaz? Boleh. Berapa kali bacanya Ustaz? Terserah ibu. Habis itu 3 kali boleh Ustaz? Boleh. Pulang dari pengajian, emak-emak cakap sama yang lain, boy, malam nisfu Syaban baca Yasin 3 kali. Udah. Yang nyimpulkan siapa? Emak-emak. Dan dianggap bahwa itu sebagai sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau baca Yasin 3 kali di malam nisfu Syaban silakan, tapi jangan menyebut malam nisfu Syaban sunnahnya baca Yasin 3 kali. Bagus baca Yasin, nggak apa-apa. Nah, yang ketiga, ada malam yang istimewa, ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kata Nabi, siapa yang beramal ibadah di malam Lailatul Qadar, maka Allah akan mengampuni dosanya seumur hidup. Kok bisa sampai segitunya? Karena Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu Bapak Ibu kalau dihitung itu 83 tahun. Maka nggak aneh kalau seandainya orang yang dapat Lailatul Qadar maka diampuni Allah dosanya seumur hidup. Karena 1000 bulan itu 83 tahun. Awak nyampe 83 tahun sudah alhamdulillah. Kenapa Ustaz bilang gitu? Nabi kan bilang, kata Nabi, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Dalam kaitannya dengan umur, ternyata ada zona merah. Umur 60 sampai 70 itu zona merah, Pak. Makanya yang malam ini umurnya antara-antara itu yang boleh gini macam lewat kan. Tapi kalau udah lewat 70, zona kuning. Tapi hati-hati, kuning bisa langsung merah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rupanya kita ini kalau nyampe 83 sudah alhamdulillah. Itu pun kadang jalan udah payah itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena memang rata-rata umur kita antara 60 sampai 70. Nah, jadi wajar kalau misalnya Nabi mengatakan siapa yang dapat Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, maka pahalanya, maka dosanya akan diampuni seumur hidup. Karena insya Allah kita semuanya ini ya antara 60 sampai 70. Walaupun jangan suka bilang yang enggak sama orang. Wah apa? Kayaknya wah bener lagi nih wah. Jangan. Kita jangan ketularan Mama Loren.
15 Ramadan tuh asih nengok langit. Aman nggak ini? Udah rupanya itu hadis palsu rupanya. Nah, satu lagi nih ada PR sama kita. Nah, ada ceramah yang kita dengar di YouTube juga bahwasanya nanti 1500 Hijriah kiamat. Ini 1441. Kalau 1500 berarti berapa tahun lagi? 59 tahun lagi. Bapak Ibu, bayangkan kalau kita mengikuti hadis itu 59 tahun lagi ya kiamat. Bapak-bapak yang umurnya sekarang 60 tahun ke atas, kira-kira Pak kalau saya tanya, misalnya ini kiamat 59 tahun lagi, mana? Pak setuju ya Bapak? Cepat kali setuju. Langsung setuju. Karena si Bapak udah yakin aku mana nyampe. Tapi Pak tolong pikirkanlah anak-anak yang masih lajang-lajang ini, ya kan, yang masih muda-muda ini. Kalau ditanya 59 lagi janganlah dulu. Entah nyampe 80, gitu kan. Tapi Bapak Ibu, kalau sifatnya pasti, maaf, saya tidak ingin mendahului Allah. Kalau sifatnya pasti, maka itu harus dipertanyakan kebenarannya. Kalau dalam hadis kiamat terjadi pada hari Jumat, benar. Tapi tidak pernah dijelaskan Jumat kapan, tahun kapan, dan pada masa kapan. Nggak ada. Tapi di hari Jumat kata Rasul, selesai. Nggak ada. Nah, jadi Bapak Ibu, kita jangan suka memprediksi-prediksi yang sifatnya pasti ya. Tapi kalau seandainya tanda-tanda kiamat boleh disampaikan, boleh. Karena Rasul itu hanya dikasih tahu sama Allah tanda-tanda kiamat. Tapi Rasul tidak diberitahu oleh Allah dan tidak menyampaikan kepada umatnya kapan terjadi kiamat. Nah, Lailatul Qadar juga demikian. Lailatul Qadar itu diberikan informasi oleh Rasulullah bahwasanya dalam hadis-hadis baik Sahih Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Abu Daud, banyak Ibnu Majah menjelaskan apa? Bahwa malam Lailatul Qadar itu diprediksi, ingat bahasanya Bapak Ibu ya, diprediksi itu ada pada 10 malam terakhir. Ketika ditanya lagi 10 malam terakhir itu yang mana? Diprediksi lagi bahwasanya 10 malam terakhir itu adalah malam-malam ganjil. Cuman ini bahayanya Pak sampaikan gini. Kenapa? Malam apa Ustaz? 10 malam terakhir. Yang genap apa ganjil? Ganjil. Oh, malamnya cocok lah. Besok periau kayaknya Ustaz. Ya kan? Nah, kenapa? Besok genap kan? Besok yang ceramah di sini kurang cocok lah. Kenapa? Karena genap. Yang begitu kena genap sepi nih kan? Ini gara-gara ceramah Ustaz Fuji nih kayaknya. Ya, karena apa? Karena kata Nabi disampaikan diprediksi malam-malam ganjil. Tapi ulama juga menyebutkan tidak menutup kemungkinan, karena kan prediksi, tidak menutup kemungkinan Lailatul Qadar itu bisa saja di malam yang genap. Makanya Bapak Ibu jangan kita bercerita tentang kepastian. Ya, semua ustaz juga tidak pernah menyampaikan pasti malam genap, malam ganjil, nggak ada. Semua ustaz menyampaikan 10 malam terakhir, dan bahkan ada ulama menyebutkan bisa jadi tidak 10 malam terakhir, dari malam pertama Ramadan sampai malam terakhir bisa jadi ada Lailatul Qadar situ. Ya, sampai begitulah. Makanya Bapak Ibu dan rahmati Allah, kita semuanya ini yang ingin konsentrasi untuk mendapatkan Lailatul Qadar, maka terus kita berusaha untuk beramal ibadah semaksimal mungkin supaya kita dapat Lailatul Qadar. Jangan nyari tanda-tanda. Ini kadang kita ini umat Islam ini ada kurang kerjaan juga ya. Dicari tanda-tanda. Ustaz, kalau seandainya Lailatul Qadar itu tandanya kayak mana Ustaz? Katanya ada pohonnya kayak ruku gitu ya Ustaz ya. Ya ada hadisnya itu Ustaz. Nah awak ditanya kayak gitu, saya kadang malas jawabnya. Kalau sempat saya bilang iya, dia nggak ke masjid sholat tarawih, nyariin pohon, kayak rukunya ada apa gitu kan? Udah. Habis tuh ada yang bilang katanya kalau malam Lailatul Qadar itu kita lihat genangan air itu kayaknya kok tenang, bahkan kayak buku gitu. Rupanya kejadian ada anak lajang tengah malam 1:30 bangun dia mau sholat tahajud. Begitu bangun pergi dia ke dapur, dilihat ada ceret isinya air. Begitu tengok air itu kayaknya Lailatul Qadar ini. Kenapa? Airnya tenang kemudian kayak beku gitu. Waktu sahur dibilang sama mama ayahnya, "Mak, kayaknya tadi malam nih Mak, Lailatul Qadar nih Mak." "Kenapa Bapak bilang gitu?" "Iya Mak, aku kan ke
tengok ada ceret, air, aku itu udah kayak beku mak. Apa kata mamanya? Itu lengkong. Tapi kalau warna putih mak, iya mama lupa ngecatnya. Kasih satu warna. Bapak Ibu nggak usah lah. Kita ini dalam kaitannya dengan Lailatul Qadar, jangan kita mencari tanda-tandanya, tapi kita beraktivitas ibadah. Pertanyaannya adalah ibadah apa yang terbaik untuk kita lakukan di waktu 10 malam terakhir untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Jawabannya adalah pertama, i'tikaf. Ini belajar dari Rasulullah. Rasulullah itu kan ketika menerima wahyu, Rasul itu kan bertahanus di Gua Hira. Bertahanus di Gua Hira itu artinya berdiam diri. Berdiam diri, berkontemplasi, ya. Kemudian Rasulullah dapat wahyu. Kalau kita di sini nggak ada gua, si buta dari gua itu gitu yang ada. Ya, gua kita di Medan ini nggak ada. Jadi kita kemana? Nah, maka bahasanya dirubah dalam bentuk syariat. Syariatnya tidak bertahanus, tapi syariatnya adalah i'tikaf. Bahasa orang thariqat itu adalah suluk. Jadi kalau ada bapak ikut thariqat Naqsyabandi, kemudian ada suluk-suluk, itu dinisbatkan kepada tahanusnya Nabi. Nabi bertahanus, berdiam diri, berkontemplasi, bahasa Jawanya bersemedi, itu dalam bahasa tarekatnya itu adalah suluk. Makanya saya tidak mau berasumsi negatif dulu terkait dengan tarekat-tarekat itu, karena yang mereka lakukan juga ya pada substansinya adalah bernilai ibadah. Walaupun Bapak Ibu ada beberapa poin saya tidak perlu jelaskan di sini, ya mungkin yang saya secara pribadi tidak setuju. Nah, Bapak Ibu, kita i'tikaf. Ustaz, ini corona ini nggak ada kegiatan i'tikaf Ustaz. I'tikafnya kami di rumah, boleh Ustaz? Memang kalau dilihat dari sunnahnya, kita i'tikafnya itu di rumah ibadah. Rumah ibadah itu di mana? Masjid. Atau kalau enggak di musola. Tapi kalau misalnya situasi kayak gini, kita nggak boleh berlama-lama di luar. Apalagi pemerintah bilang stay at home atau di rumah aja. Maka Bapak Ibu silakan untuk i'tikaf di rumah. Cuman i'tikaf di rumah ini agak bahaya. Anak awak nggak boleh. Bini awak boleh. Ya, awak asih baca Quran, sinilah bang, gatal kan ini aku bawa kan ya. Terakhir batal i'tikaf bawah. Ya, kenapa? Karena ada yang ganggu. Tapi kalau awak i'tikaf di masjid atau di musola, insya Allah aman. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mau mengejar malam Lailatul Qadar, pertama amalannya adalah i'tikaf. Yang kedua, tadarus, baca Quran. Kenapa begitu? Karena Rasulullah ketika bertahanus menerima wahyu, turunlah Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Maka kalau kita mau mencari malam Lailatul Qadar, kita baca Quran. Baca Quran berapa banyak Ustaz? Sudah sering saya bilang, nggak usah lah kalau banyak-banyak. Saya ngajar ngaji pun, ya Ustaz Suhaili juga ini kan guru mengaji juga, ya mengajar Al-Quran. Itu kalau mengajar Al-Quran bagus kayak orang dulu memang. Orang dulu itu ngajar nggak banyak-banyak, Pak. Ya satu baris itu aja, awak udah bener ininya. Oh, udah seneng kali awak. Kalau sekarang anak awak ngaji nggak dikasih satu lembar, datang mama. Ya, ini ngaji apa ini? Ustaz kalau nggak mau ngajar ini ya ngaji Ustaz katanya. Ya begitulah, sama lah dulu awak nangis awak ngaji. Ya, ibu dulu juga akan ngerasain kan Bu kan? Belum ada listrik lagi kan Bu? Begitu pulang, hidung hitam semua. Pagi apa kali itu? Ya, kenapa? Lampu sentir. Nah, sekarang udah nggak ada lagi kayak gitu. Anak-anak kita ini udah canggih kali. Bahkan ada anak-anak yang malas ngaji. Kenapa? Ada Al-Quran digital kok Ustaz? Ngapain lagi awak ngaji? Terakhir perih guru ngaji. Maaf, habis job. Nah, kenapa? Karena ada Al-Quran digital. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini tadarus nggak usah banyak-banyak. Satu ayat pun awak baca, kalau benar semua, makharijul hurufnya, tajwidnya, ya panjang pendeknya itu semuanya benar Pak. Itu pahalanya lebih besar daripada yang sok paten. Ya, satu juz dibanting, macam kereta api mentas aja. Yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Tadarus itu artinya apa? Artinya belajar.
masjid itu marah dalam arti bukan berarti emosi ya. Cuman saya bilang, kalau lagi tadarus, tolong ya, pertama jangan keluarkan makanan. Ya, ini sambil tadarus masuk risol. Ya, sambil tadarus masuk bawah. Ya, kasihan siapa yang dapat giliran baca? Baru dia a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masuk risol. Pas pula dia suka kali risol itu. Risol. Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya kawan-kawannya ngambil risol. Tinggal satu risol dia. Sadaqallah. Kok udah habis risol kan deh. Habis satu selesai. Tapi Bapak Ibu dan mati Allah nih, jangan kita tadarus Al-Quran itu. Kalau nggak bisa sekarang corona ini kita tadarus, Bu, sama suami ibu di rumah. Walau saat suami ibu nggak kenal baca Qurannya, gimana mau tadarus sama dia? Makanya jangan salah pilih. Halo wis kasih, itu udah terlanjur. Nah itulah dia. Bapak Ibu dirahmati Allah, memang amalan kita adalah tadarus. Kemudian yang ketiga itu adalah introspeksi diri. Setelah kita introspeksi diri, merenungi diri, ingat dosa-dosa yang kita lakukan, baru dilanjutkan dengan istighfar kepada Allah. Ingat Bapak Ibu, jangan merasa sok suci. Apa yang rajin ke masjid pun jangan sok paten, ya kan? Jangan sok paten. Apalagi Ramadan ini. Awak mentang-mentang rajin ke masjid sebelum Ramadan, asik nyenggain yang baru masuk. Ya. Kenapa nih? Ya, nggak usah dibilang-bilang kayak gitu. Udah santai aja lah apa. Dan yang memang baru masuk masjid pun, ya awak tahu diri. Jangan masuk saf pertama langsung. Kena sekali. Ya, kalau kita berangsur-angsur, pertama datang saf ketiga dulu, ya kan? Habis itu besok lagi saf kedua, habis itu saf pertama, nah gitu. Jangan buang tagihan langsung. Masuk saf pertama. Kawannya ini. Kita pun Pak yang rajin ke masjid jangan nyangka-nyangka orang, jangan nyindir-nyindir orang. Orang mau ke masjid itu alhamdulillah, ini nggak disendir. Assalamualaikum, salam, bapak kenapa? Batasan apa datang goyang masjidnya? Habis besoknya nggak datang lagi dia. Kenapa Pak nggak datang lagi? Kamu sekali datangnya goyang. Apalagi tiap hari belum jadi itu. Ya, tapi Bapak Ibu jangan hati Allah. Begitulah. Kita ini nggak ada yang nggak berdosa Bapak Ibu. Jangan merasa sok suci. Sebanyak apa amal ibadah kita, belum tentu Bapak Ibu kita sebersih apa yang kita bayangkan. Apalagi kita melihat mungkin ada dosa-dosa batin kita pernah dengki sama orang, kita pernah iri sama orang, kita pernah dendam sama orang, kita pernah hasut sama orang, dan lain sebagainya dalam bentuk penyakit hati. Mudah-mudahan ini 10 malam terakhir ini maksimal kita beribadah kepada Allah. Ingat kata kuncinya Bapak Ibu, jangan cari tanda-tanda Lailatul Qadarnya, tapi silakan maksimalkan ibadahnya. Karena yang mencari tanda-tanda Lailatul Qadar itu nanti dia nggak akan ibadah dia, tapi yang mengamalkan ibadah atau memaksimalkan ibadah, maka insya Allah dia akan mendapatkan Lailatul Qadar.